Di pagi hari ini kita akan langsung bersama-sama dengan Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP. Siapakah beliaunya? Nah, ayah bunda sekalian dimanapun berada, nah sedikit tentang beliaunya. Saat ini, beliau menjabat sebagai penasehat unit narkoba di RS Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Dan juga ya bunda sekalian, penghargaan yang sangat luar biasa telah dicapai oleh beliau di tahun 2020 kemarin. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award dan juga pernah sebagai perempuan inspiratif di Indonesia, Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OASE. Dan riwayat pendidikan beliau sangat luar biasa sekali ya. Ada di SMP Islam Al-Azhar, SD Negeri Duren 3, SMA Islam Al-Azhar, sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga abuse counselor training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia, certified hypnotherapist pada Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy di Adiwe Gunawan Institute, Mind of Technology Surabaya, certified hypnotist dari The Indonesian Board of Hypnotherapy, certified hypnotherapist dari The Indonesian Board of Hypnotherapy, dan juga certified master practitioner Neo Neuro Linguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Ayah bunda sekalian, dan boleh dong ayah bunda sekalian ya, untuk memberikan reaction love, dan mari kita sambut bersama-sama. Inilah Dr. Aisyah Dahlan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tutus Wahyu, alhamdulillah. Kabar sehat dokter hari ini ya? Alhamdulillah. Ini juga saya kasih ini reaction love. Masya Allah, thank you banget dokter. Ayah bunda sekalian, untuk itu langsung saja mari kita sambut bersama-sama dan mari kita berikan reaction love. Inilah Dr. Aisyah Dahlan. Dokter, waktu dan tempat disilahkan dokter. Baik, ya. 1, 2, terdengar suara saya ya? Ya, terdengar cukup jelas dokter. Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, alhamdulillah, ini terima kasih banyak, Masya Allah ya, kami diundang oleh Lasnas Yatim Mandiri Kepanjen Malang. Ya Allah, kota yang enak banget di sana ya. Alhamdulillah ya. Dan hari ini juga bekerja sama dengan SDIT Salsabila Kepanjen, Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Mutrafin SE selaku Direktur Lasnas Yatim Mandiri, kemudian Bapak Nanggara Prasetyanto SHI, Kepala Cabang Yatim Mandiri Kepanjen, kemudian Kepala Sekolah SDIT Salsabila Kepanjen Bapak Sugeng Santoso SPDI, dan juga mungkin Ketua Yayasan Al-Hikmah Blitar, mudah-mudahan hadir ya, Masya Allah. Matur suwun, ini Mas Tutus menjadi MC plus moderator, keren banget. Pagi-pagi udah bikin semangat ya. Dan Mbak Enten, terima kasih telah mengundang kami hari ini. Saya lihat juga banyak sahabat-sahabat saya seluruh Indonesia hadir, bahkan mungkin seluruh dunia nih Mas. Alhamdulillah ya. Dan hari ini tema yang diamanahkan oleh panitia adalah seni menegur anak dengan bahasa cinta. Masya Allah ya. Tadi sempat saya dengar beberapa orang tua tadi sharing bahwa ya, selama ini menegur anak ya. Ya begitulah kita orang tua ya, kerjanya negur aja. Padahal anak perlu lebih banyak dipuji dibanding ditegur ya. Baik, bisa jadi juga sahabat-sahabat Villa atau ayah bunda sudah pernah dengar juga modul-modul seperti ini ya. Namun ada baiknya kita mengulang-ulang agar ilmu yang diulang-ulang ini kita tambah paham dan akhirnya kita juga tambah sadar ya. Insya Allah supaya jadi auto orang tua yang positif parenting. Baik, Mas Tutus, saya seperti biasa karena biasanya ini kita cerita dari sisi neuroscience atau neuroparenting. Saya share screen boleh ya? Nah, kalau sudah kelihatan, saya atur dulu. Oh, sudah baik. Bismillah ya. Seni menegur anak dengan bahasa cinta. Masya Allah. Baik.
Ya, ini dia ya, menegur tuh maunya jangan karena benci ya, dan memuji juga tanpa menjadikan lupa diri. Menegur ada caranya, memuji juga ada adabnya. Kenapa? Karena memori masa kecil itu sangat membekas dan tetap ada sepanjang hidup manusia. Kenapa? Karena otak pada saat itu masih jernih-jernihnya, maka apapun yang dilakukan oleh ayah bunda, bapak ibu guru, atau siapapun orang dewasa di sekitar anak-anak, itu akan masuk di dalam memori otaknya dan itu terbawa sampai kita tua. Ya. Menurut Imam Syafi'i, ya, ada menegur kekeliruan atau kesalahan orang lain. Jadi ada adabnya yang menegur itu ya. Ya. Oke. Jika seseorang menegur kesalahanmu di saat hanya berdua, itu bermakna dia ikhlas dan inginkan kamu menjadi baik. Ya, ini kita menegur anak kah, menegur pasangan hidup kah, menegur sahabat. Jadi dimintanya saat berdua. Ya. Kemudian jika seseorang menegur kesilapanmu di khalayak ramai, itu bukannya karena inginkan kamu menjadi baik, tapi dia menghinamu. Ya, dan halayak ramai dewasa ini itu kan itu di grup, ya, ada di WA grup kah, grup lain kah, atau di media sosial yang memang jelas-jelas di situ banyak orang, negurnya di situ, ya, bukan hanya berdua. Itu emang niatnya bukan melihat kita jadi baik, tapi emang sengaja menghina. Ini menurut Imam Syafi'i, ya, dan saya setuju dengan Imam Syafi'i. Artinya, kalau menegur seseorang, baik anak, pasangan hidup, dan siapapun, ya, mbok yo berdua atau japri, ya, jalur pribadi. Sehingga orang nggak tahu kalau kita sempat memberikan masukan padanya. Ya, ya ini adab. Pegang aja ini. Ya, anak pun juga begitu. Walaupun dia masih kecil, tapi kalau ditegur di depan saudara-saudaranya, itu malah dia akan denial atau dia akan menolak. Ya, jadi ini, jadi kalau saya ditanya bagaimana menegur dengan cinta, ya ini, pegang aja ini. Kalau kebanyakan teori nanti lupa. Pokoknya negur tuh berdua. Plus juga menegur ayahnya, apalagi bapaknya. Itu pantang ditegur depan orang. Bahkan di depan anak. Itu pantang banget. Ya. Ya, saya bilang begini karena dulu saya sempat salah karena waktu masih muda ya, nikah umur 23 tahun, belum banyak ilmu yang dipelajari, ya, kemudian belum banyak lagi riset dan sebagainya gitu. Karena saya menganggap bahwa istri zaman sekarang boleh ngomong, boleh ya mengutarakan pendapat, jadi tegur depan anak, padahal anaknya pada saat itu masih bayi loh. Itu seorang laki-laki yang menjadi suami sangat tersinggung. Apalagi di depan keluarganya, juga di depan keluarga kita dan di depan teman-temannya si suami. Ini walaupun judulnya untuk anak nih sekalian ya, karena kapan lagi kita jumpa. Saya biasanya begitu kalau sharing selalu berpikir ini sharing terakhir saya kepada teman-teman, apalagi kondisi kayak gini. Ya, jadi ini sekalian kita cerita juga adab menegur kekeliruan dan kesalahan orang yang lain, meskipun itu anak kita, ya pasangan kita, sahabat kita atau siapapun dia. Oke, pegang ini ya. Baik, kemudian untuk khususan anak adalah ya, orang tua ini kan panutan terbesar. Jadi anak akan lihat, dengar apa perangai orang tua, dan itu juga tersimpan. Kalau kita orang tua selalu menegur dia di depan orang banyak atau menegur saudaranya juga di depan orang banyak, itu pun dia masuk di otaknya bahwa kalau negur tuh depan orang banyak. Ya. Jadi hati-hati juga kita nih, karena kita akan memberikan ya memori atau pembelajaran pada anak-anak. Kemudian, sudahkah kita membuat kesepakatan peraturan bersama anak? Karena sering sekali orang tua belum lagi sempat membuat peraturan kesepakatan, ya sudah negur aja duluan. Anak juga bingung, namanya juga anak. Ya, misalnya kita bilang kalau dia misalnya main di luar gitu, nanti masuk rumah segera cuci kaki, itu udah diomongin belum? Udah dibikin kesepakatan belum? Nah, kesepakatan itu kadang-kadang nggak cuma sekali, 2 kali ya, 3 kali, 4 kali. Kalau sudah dan kita ya mengingatkan dia untuk nak cuci kaki nak habis dari luar nak, nah itu anak senang, ya, karena mengingatkannya dengan sangat-sangat lembut, ya.
Tapi ada juga orang tua belum ngasih tahu bahwa kalau habis dari luar cuci kaki, ya pas anak melakukan habis dari luar langsung masuk, nggak cuci kaki, kita marahin. Ya. Kamu nih nggak cuci kaki kan dari luar itu kotor. Ya, kita udah bukan lagi memberi ya, informasi atau mengingatkan, tapi langsung nada tinggi, padahal kita belum memberi kesepakatan. Ya. Negur macam-macam gitu. Makanya harus punya kesepakatan-kesepakatan. Kenapa? Karena ini kan anak dilatih ya, mau dimasukkan memori di dalam kepalanya anak. Ya, prinsip-prinsip kehidupan, peraturan-peraturan atau adab yang ada di rumah, adab makan, adab tidur gitu kan ya. Nah, makanya ingat nih. Ya. Oke. Kemudian memberikan nasihat, pujian dan teguran memang sesuai usia anak. Namun nanti kita akan belajar, karena kadang bingung ya, aduh di usia berapa ya, ngasih tegurannya gimana ya. Jadi kita belajar aja teknik yang secara umum, baik ya sesuai ya mau usia berapapun, ini insya Allah efektif. Yaitu dengan bahasa kasih sayang atau bahasa cinta. Buatlah anak tersentuh bukan tersinggung. Ya, bahkan ini sebetulnya untuk siapapun. Ya, buatlah dia tersentuh bukan tersinggung. Memang sih kesamaan tersentuh dan tersinggung sama-sama kena. Cuman yang satu lembut, yang satu goncang. Nah, otomatis otak manusia kalau diberikan kelembutan, ya, dia ada satu otak nanti kita lihat ya, dia akan rileks dan ilmu itu, ya, peraturan-peraturan itu atau prinsip-prinsip itu akan masuk dengan baik ke otak anak. Gitu. Tapi kalau kita membuat dia tersinggung, ada bagian otak yang membuatnya tegang. Ya, membuatnya tegang. Ya, jadi dia malah denial. Ya. Oke. Jadi kalau gitu seni menegur anak dan memuji anak tuh gimana Bu Aisyah ya? Sebenarnya banyak faktor ya, banyak faktor. Jadi pelan-pelan belajar, pelan-pelan belajar. Bisa jadi nggak perlu hari ini semuanya dipelajari ya, nanti ambil dari sumber ini ya. Menurut saya ya, karena saya juga anaknya banyak nih Mas Tutus, ada 5 anak saya, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi untungnya, iya, untungnya gini Mas, karena saya sejak 98 ngurus narkoba, dan saya lihat anak narkoba setiap hari, dan salah satu faktornya adalah pola pengasuhan, maka itu memaksa saya untuk belajar dan langsung praktekkan ke anak-anak. Ya, dan sampai sekarang pun terus saja belajar lagi ya. Nah, jadi selama bertahun-tahun ini saya melihat bahwa kita perlu ya bersikap lembut pada mereka. Perlu banget. Bahkan pun pada anak yang sudah terjadi penyimpangan. Ya, pada pasien-pasien kami yang kena narkoba, LGBT, judi, ya tawuran dan sebagainya. Ya, tetap kita untuk merehabilitasi mereka bersikap lembut. Kita lihat bersikap lembut apa yang Allah ajarkan, dan itu sering banget saya ceritakan ya. Baik, kemudian instruksinya yang jelas dong gitu. Ya, atau tadi kalau kita bilang kesepakatannya yang jelas. Karena anak-anak bingung, ini ibunya apa sih? Ya, kemarin lain, hari ini lain. Gitu. Ya kita tambah sadar ya, kita mempunyai instruksi itu mencela-mencela. Ya, padahal anak nih bukan hanya ingin ditegur untuk dia berbuat baik, tapi dia memperhatikan cara kita, pola kita, patron kita dalam pengasuhan. Dia memperhatikan, bahkan merekam, dan bisa jadi dibawa sebagai pola pengasuhan pada anaknya lagi, jadi pada cucu kita. Kemudian pahami beda anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan itu beda, dan ini udah sering banget saya cerita. Ya. Cuma kadang-kadang orang tua lupa gimana ya bedainnya. Gampang. Saya sering bilang bahwa kalau mau kita memberi nasihat, masukan pada anak laki-laki ya itu sambil makan. Pantang nasihati, menegur anak laki-laki saat dia lapar, haus dan ngantuk. Itu batang otaknya tuh tegang dan dia denial dan akan menolak. Aja makan aja. Ya makan, ya. Kita sikapnya lembut, yang jelas maunya apa gitu. Itu yang paling gampangnya ya, dan dengan banyak banget lagi cara-cara, tapi sekarang kita cari yang gampang-gampang aja, yang gampang diingat maksud saya ya.
Kalau anak perempuan, Bu Aisyah, anak perempuan itu ya nggak perlu sambil makan. Anak perempuan itu kadang yang penting ya, selama dia ajak bicara kita sebagai orang tua, lihat wajahnya. Nah, itu. Umur berapa tuh Aisyah? Umur berapa aja. Bahkan kita juga yang sudah tua nih, perempuan-perempuan yang sudah usia nih kayak saya, atau mungkin yang lansia juga, seneng banget kalau lagi ngomong dilihat wajahnya. Gitu. Ya, oleh anak kah, oleh suami kah, oleh siapa aja. Dilihat mukanya, lihat aja mukanya. Itu akan ya merebut dia punya hati. Ya, tersentuh dia punya hati. Dikatakan kan, sentuhlah dia di hatinya. Dia akan menjadi milikmu selamanya. Iya. Itu syair lagunya siapa tuh? Ya, itu anak perempuan. Jadi ya lihat wajahnya. Oke. Kemudian pahami juga anak-anak beda wataknya apa ya. Ya, ini juga kajiannya ada tersendiri. Ya, tapi kalau kita sebagai informasi hari ini ada 3 besar: introvert, ekstrovert, ambivert. Ambivert itu separuh ekstrovert, separuh introvert. Ciri khas introvert yaitu lebih senang ya di dalam ruangan, lebih senang mengerjakan sendiri, hal sesuatu sendiri, ya itu introvert. Kalau ekstrovert ciri khasnya lebih senang mengerjakan apa-apa di luar, lebih senang ketemu orang banyak, dan dia punya energi pada saat di luar rumah, itu ekstrovert. Kalau ambivert ya separuh-separuh, kadang senang di rumah, kadang senang di luar. Nah, perhatikan anak-anak ekstrovert itulah yang mulai gelisah dengan pandemi berkepanjangan yang sekolahnya ya daring. Karena memang dia punya power bersama-sama teman. Ya, namun mereka juga mencari cara dalam kondisi seperti ini, kan pilihan belajar di dalam rumah, belajar jarak jauh itu adalah sangat efektif. Kondisi saat ini apalagi sekarang ya Allah. Ya, apalagi kami yang di kota-kota besar, terutama di Jakarta, Allah Akbar. Terus setiap hari ambulans itu, nah itu, ya, nah akhirnya mereka mencari cara. Kalau mereka punya gadget 2, 1 laptop, 1 HP, mereka juga pas mendengarkan orang tua, bapak ibu guru, ya memberikan informasi, mereka juga masih bisa chatting sama temennya dalam grup mereka. Untuk apa? Mereka mendiskusikan, ya pelajaran itu, gitu. Karena kadang-kadang mendiskusikan sama anak-anak mereka lebih lapang, gitu. Lebih lapang. Makanya anak-anak ekstrovert jangan heran ayah bunda, dia akan juga mendengarkan bapak ibu gurunya memberikan pelajaran, tapi dia tetap buka HP-nya. Ya, ngerti ya? Nah, itulah watak. Ya. Kemudian, nah ini, pahami bahasa cinta masing-masing anak. Hari ini yang akan lebih detail saya cerita adalah ini. Ya. Kenapa? Karena masih jarang juga orang-orang cerita tentang bahwa oh ada namanya bahasa cinta, oh ada namanya bahasa kasih sayang, dan di masing-masing anak itu dia punya komposisi yang beda-beda. Ya. Bersikap lembut, basicnya apa? Ini saya suka banget cerita tentang ya Ali Imran 159. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wabima rahmatim minallah lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalb la faddu min haulika. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Wa'fu anhum wastaghfir lahum, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, ya. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya, tuh. Banyak banget tahapan-tahapan yang Allah ajarkan, ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ini Allah sudah ajarkan kita. Karena banyak juga orang tua yang ikut parenting suka pusing. Kenapa sih Bapak harus lembut? Itu bukan kata para pakar parenting, ini kata Allah. Allah minta kita begitu, lemah lembut. Dan sudah dikasih tahu sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, mereka menjauh. Hati-hati kalau anak-anak menjauh. Banyak banget bandar narkoba di luar rumah kita. Ya, mafia LGBT yang merubah ya orientasi seksual anak-anak.
mafia-mafia lainnya. Sekarang kan di rumah semua, Bu Aisyah. Iya, itu juga salah satu hikmah dari pandemi. Ya, membuat habituasi atau membuat kebiasaan orang yang suka nongkrong-nongkrong di luar atau ya sering pergi-pergi di luar itu harus dirumahkan. Itu salah satu hikmahnya supaya ya mereka ada di rumah. Tapi mereka di rumah pun menghadapi orang tua yang tidak lembut bisa tetap menjauh. Dia akan kunci kamarnya ya, dengan gawainya yang sangat-sangat memudahkan untuk berkomunikasi dengan ya siapapun. Nah, itu juga hati-hati. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak masih nyebelin kan gitu ya. Ini Allah ajarkan kita, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, kemarin udah janjian ya, kalau main ya sebentar aja, tapi kok ini udah melebihi jam. Ya Allah, kita bilang dulu. Ya, saya maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Anakku Fulan bin Fulan, sebut namanya Bu. Apalagi yang anaknya lebih dari satu kan banyak. Yang mana? Yang mana? Ibu lagi maafin yang mana? Memohonkan ampun yang mana? Itu jauh lebih powerful. Baru tuh wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah mereka dalam satu urusan, baru kita ngomong lagi. Ingat, ini anak laki apa perempuan? Kalau anak laki ya tunggu, ajak makan dulu atau pas nanti makan. Itu efektif. Karena kita sering banget tegur anak laki yang sambil main, dia lagi main kita tegur sekelebatan. Gak denger Bun. Ya. Gak denger. Karena memang ya harus dimusyawarahkan. Dan kita sudah tahu juga kan bahwa anak laki-laki menurut risetnya adalah dia senang pada selagi makan. Supaya apa? Intonasi kita juga enak, lembut. Gitu. Ya. Dan di sini dikatakan apabila kamu telah membulatkan tekad, waktu musyawarah itu ada hasil negosiasi, tawakal. Ya. Ibu maunya anak main setengah jam aja. Anak bilang, main apa Bun setengah jam, main apa? Ya, anak nego, maunya 3 jam, 4 jam. Kita nego, akhirnya dapatlah angka di tengah-tengah, 1,5 jam atau sampai 2 jam. Ya sudah, tawakal Bun. Gak usah ragu, karena banyak ibu-ibu, aduh nanti salah nggak aku ya, salah nggak aku ya, salah nggak aku ya. Orang ini disuruh tawakal. Karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ya. Tawakal ya Allah, tadi aku sudah musyawarah pada anakku. Ya, hasilnya aku tawakal padamu. Allah maunya tuh omongan kita tuh begitu. Karena kita suka ya merasa bahwa saya lebih tahu dari anak saya. Siapa bilang? Kita banyak yang kita nggak tahu terhadap anak kita. Banyak. Apa yang dia senangi, apa yang dia sukai. Dan anak-anak namanya anak-anak berganti-ganti. Kadang kita nggak update apa yang dia suka. Ya. Kata anak-anak, bundaku nggak sayang sama aku. Kenapa? Dia nggak tahu. Aku yang minggu ini aku suka makan apa. Dia nggak tahu gitu. Anak-anak sekarang kan jujur ya anak-anak sekarang ya. Bukan kayak generasi kami, apalagi generasi X yang lahir tahun 60-an. Waktu itu generasi yang memang generasi yang tidak bisa mengutarakan pendapat dengan jujur gitu, diem aja kita. Sekarang nggak bisa begitu, ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi pakai ini Ali Imran 159, bahkan hafalkan, ya. Baik, berikutnya. Ini otak manusia. Berkali-kali saya juga cerita tentang otak manusia. Jadi Allah menciptakan otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Di dalamnya banyak sekali program-program kehidupan. Ini dia nih, dari samping kiri ya. Ini otak besar, ini otak kecil. Insya Allah ya. Ini kita lihat ini girus-girus kayak gini nih. Di dalamnya ini banyak kabel-kabel saraf, kabel-kabel sel otak. Banyak banget. Dan neuron atau sel otak itu banyak sekali. Totalnya kurang lebih 100 miliar. Kabelnya itu panjang-panjang. Kabelnya panjang-panjang. Ya, beberapa ahli anatomi mengatakan bahwa kalau kabel otak manusia, ya Allah buat dipanjang-panjangin gitu ya, nggak dibuat digulung kayak gini ya, karena setiap satu gulungan ini jutaan kabel, itu panjangnya bisa Jakarta, Bali,
pulang pergi. Nah, itu. Dan bukan jarak peta, ini jarak sesungguhnya. Makanya Allah gulung sedemikian rupa, dan setiap gulungan ini itu banyak banget kabel-kabelnya, dan sering berubah-ubah gulungan ini. Ya, sesuai usia. Ini namanya girus. Ya. Jakarta, Bali, lewat Malang. Ya. Kalau Jakarta Malang mungkin otak anak masih kecil kali ya. Dan pulang pergi loh. Ya, di dalamnya Allah berikan program-program kehidupan. Ada program dasar, basic program di daerah-daerah sini sampai di sini. Ada program-program aplikatif yang nanti kitalah yang memberikan data-datanya. Itu nanti untuk masuk di bagian depan. Ini bagian dahi yang ini. Ajaran-ajaran dari orang tua, ajaran-ajaran oleh Bapak Ibu guru, nasihat-nasihat orang tua, nasihat oleh Bapak Ibu guru, atau dia belajar sendiri, itu masuknya di sini, bagian depan sini. Ya. Nah. Kemudian dari otak ke badan itu ada namanya nervous system, sistem saraf. Jadi di sini banyak kabel-kabelnya, nanti dari sini juga keluar kabel-kabel ke badan. Ya. Dia berkumpul dulu di tulang belakang. Ini kabel yang banyak, ini tulang belakang. Ini kalau kita bilang sumsum tulang belakang. Nah, ya. Siapa yang pernah makan sumsum sapi? Nah, itu serat-serat sistem sarafnya sapi itu yang kita hirup itu. Ya. Nah, ini nanti dari tulang belakang akan keluar kabel-kabel saraf ke seluruh tubuh. Ya. Bunda, siapa yang suka masak sendiri itu potong daging sapi ya? Ada yang putih-putih panjang tuh. Nah, itu sistem saraf itu. Nervous system. Kita pun juga gitu, putih-putih gitu. Putih kekuningan, ya. Jadi kayak gini nih, ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari tangan. Sistem saraf ini kerjanya kayak apa sih Bu Aisyah? Kerjanya kayak kabel listrik. Ini saya sering menganalogikan, kerjanya kayak kabel listrik. Jadi kalau gitu jalan listrik di sini, iya. Karena di otak manusia ini banyak listriknya. Di dalam otak ini ada neuron yang saya kasih lihat tadi, ini yang 100 miliar, yang kabel-kabelnya tuh panjang-panjang, yang kalau digabung-gabungkan tadi yang saya katakan Jakarta Bali pulang pergi. Ya. Nah, ini begitu juga ada listriknya di sini. Dia membawa apa listrik itu? Membawa pesan. Pesan apa? Apa yang ada di otak. Termasuk pesan-pesan yang program-programnya basic program yang ada di lobus parietalis. Apa aja sih yang ada di situ Bu Aisyah? Ada watak di situ, ada bakat di situ. Makanya pesan-pesan itu jalan ke sistem saraf sehingga anak ini melakukan sesuatu seperti program yang Allah berikan. Ya. Bahwa misalnya kalau kita jalan maju, ya kaki kanan melangkah ke depan, mundur, yaitu kaki memundurkan ke belakang, itu ada di sini lobus occipitalis. Kalau kepala menyatakan iya ngangguk-ngangguk, itu kurang lebih ada di sini nanti. Ya. Tidak suka menggeleng, ini juga ada di situ. Tapi ada budaya, ya suka nggak suka menggeleng, itu yang ada di India. Aca. Itu budaya, dan itu sistem sarafnya turun temurun sudah begitu. Ya, itu budaya itu. Keren nih orang India ya, bisa merubah budaya yang suka nggak suka tetap menggeleng gitu. Aja. Oke. Nah, kemudian yang di depan ini sudah ada sistem tapi belum ada data-datanya. Itulah kita yang memberikan data sebagai ayah ibu. Apalagi ayah ibu yang memberikan data pendidikan atau pembelajaran yang pertama dan utama pada anak. Sekolah ya nambah-nambahkan aja sekolah. Tapi yang pertama kita, apalagi sekarang ya kita jelas-jelas ya betul-betul sebagai pendidik bukan pengajar. Mungkin Bapak Ibu guru mengajarkan, pengajar, tapi orang tua pendidik. Kenapa? Karena apa yang dilihat anak, apa yang didengarkan anak, apa yang dirasakan di tubuh anak ini, nanti informasinya masuk di otak yang depan ini. Ya. Dan sekarang karena anak-anak di rumah, ya dia melihat kita. Itulah makanya kenapa tadi dari awal kita bilang orang tua panutan. Ya. Kita ngomongin dia terus, ya. Kita kasih nasihat dia terus.
Harusnya kamu sholat tepat waktu, pas azan udah siap-siap pergi wudhu, habis itu sholat. Kita dengerin kan, dia denger ya, oke dia masuk. Tapi mata dia melihat orang tuanya nggak gitu. Hati-hati, apa yang ditangkap itu bisa mendelete apa yang dia dengar. Itulah makanya mengapa ya suri tauladan kita bukan hanya kita ngomongin aja itu anak, tapi dia lihat perangai kita, lihat kelakuan kita. Oke, itulah makanya kita benar-benar menjadi panutan, teladan yang anak bisa lihat. Tentu di dalam pembelajaran kita ajarkan bahwa role model utama kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, ya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah makanya kita harus ceritakan kisahnya Rasulullah, sirahnya Rasulullah untuk masuk di otaknya anak. Ya. Kadang-kadang orang tua cuma belikan aja, disuruh baca sendiri. Ya kalau anak sistem saraf matanya kuat menangkap. Ada anak sistem telinganya yang kuat menangkap, makanya dia selalu ingin bapak atau ibunya ceritakan dulu. Bunda, bacain aku. Ayah, bacain aku. Baca sendiri dong, kan bunda udah beliin, udah bisa baca juga, kan gitu ya ibu-ibu kadang-kadang ya. Dengan alasan sibuk ya. Bun, itu menandakan anak itu gaya belajarnya auditori, sistem saraf di telinganya lebih kuat, maka tolong bacakan aja dulu. Untuk menstimulasi. Memang dia lihat matanya, tapi bacakan dulu supaya menstimulasi. Setelah itu dia baru ngerti, baru kalau pas dia baca ulang lewat matanya, baru tambah ngerti. Memang kalau yang belajar sendiri malah nggak suka dibacain, udah diam aja, biar aku baca sendiri. Udah jangan ngomong. Ada kan gitu kan anak-anak kan? Nah itu berarti sistem saraf di matanya lebih kuat menangkap informasi. Ini namanya gaya belajar visual. Ya, nah itu oke. Enak bunda, alhamdulillah. Ya, aku masih terus masak anak baca sendiri gitu. Ada anak bunda marahin gara-gara baca ya pegang buku tapi jalan sana jalan sini ya tapi bukunya tetap dipegang naik sana naik sini sambil lari-lari. Bun, itu juga nggak usah dihardik ya, ngerti aja bahwa barangkali anakku gaya belajarnya kinestetik. Apa? Sistem saraf yang di tangan dan di kaki lebih cepat menangkap informasi. Makanya dia tetap bawa bukunya. Ya, lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini, apalagi masih kecil. Gitu. Dia belum bisa ya kontrol dia punya gerakan. Atau kalau udah besaran sedikit anak-anak ya, sambil dia dengar bapak ibu gurunya memberikan informasi di gadget, dia sambil tangannya main-main, puter-puter pulpen, lempar-lempar bola, atau kakinya goyang-goyang. Itu namanya gaya belajar kinestetik. Sementara kita yang pusing lihat gerakannya, kita bilang diam, yang tenang. Itu nanti nggak bisa masuk pelajaran itu ke otaknya, karena untuk memasukkan pelajaran di otak bagian depan itu harus melewati sistem saraf, melewati ini yang warna ungu namanya batang otak, melewati ada di tengah otak namanya limbik system, otak mamalia, barulah sampai di depan ini. Makanya kenali juga gaya dia menangkap informasi. Ya, oke. Memberikan label pada anak akan membentuk citra diri pada anak. Ya. Kamu ini pemalas, kamu ini pembohong, kamu ini pencuri. Waduh. Ya. Kenapa sih Bu Aisyah? Ini nanti dia masuk ke sini nih, pemalas. Terekam di otaknya. Kemudian jalan di badan, pemalas. Maka dia malas. Pembohong. Beberapa kali ya, orang-orang ibu-ibu atau orang tua konsultasi sama saya, Bu Aisyah anak saya kok pembohong. Saya nggak langsung nuding bapak ibunya sih, saya cuma ceritanya sebelum-sebelumnya. Oh ternyata pernah satu ketika di awal-awal, anak cerita sesuatu, karena anak memang senang imajinasi, dicaplah, kamu bohong, kamu pembohong. Jadi kalau anak kita suka bohong, ini ya jangan ada yang tanya hari ini ya.
Karena akan ketahuan bahwa dulu orang tuanya pernah bilangin dia bohong. Saya langsung kasih tahu aja deh, supaya ayah bunda nggak usah cerita, nggak usah tanya hari ini nih. Kenapa? Nanti akan saya giring dan benar bahwa bapak ibu pernah berbohong atau mengucapkan berbohong pada dia. Ya, mengucapkan kamu bohong. Karena pada saat itu anak lagi cerita dan berimajinasi. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Tambah lagi kita ngomong gitu. Ibu nggak sadar nih, ibu tanya sama narasumber. Memang pakai gadget, anak di dekat kita. Bu Aisyah, saya mau tanya kenapa anak saya itu suka bohong ya? Ih, anak denger. Masuk di telangnya, suka bohong. Benar, akhirnya suka bohong lagi, tambah suka bohong. Itu bahayanya. Ya, label anak. Bu Aisyah, saya sih nggak pernah loh ngomongin anak gitu. Tapi neneknya itu loh. Nah, banyak orang tua kayak gitu kan. Kalau orang lain, bukan ayah ibunya, nggak terlalu masalah. Saya katakan itu. Nggak terlalu masalah. Anak bisa sortir. Tapi kalau yang ngomong ayah ibunya, wabil khusus ibunya, anak nggak bisa sortir. Nggak bisa sortir. Kenapa? Saraf anak sama dengan saraf ibunya. Langsung masuk. Jadi kalau orang lain bilangin anak macam-macam, udah tenang aja bun. Anak bisa sortir, insya Allah. Tapi kalau ibu yang bilang, itu yang paling bahaya. Karena banyak orang tua juga tanya, saya udah ngerti Bu Aisyah belajar parenting, tapi ini loh, udah tenang aja bun, yang penting ibu, supaya ibu jangan ngomong yang jelek-jelek pada anak. Jangan label ke anak. Ya. Bapaknya gimana? Bapaknya kan nggak pernah belajar. Makanya saya udah baik Bu Aisyah sama itu anak, nggak pernah label bapaknya. Itu juga masalah, tapi agak mendingan. Ya nggak boleh ibu. Saya betul-betul deh mau ngomong. Ya nggak boleh ibu. Karena puluhan tahun saya probing, ada namanya di dalam program di anak-anak rehabilitasi, ada namanya probing. 3 hari 3 malam anak itu bicara tentang dirinya. Itu bermuara pada ayah ibu, wabil khusus ibu. Ya. Dokter Aisyah, saya sih di orang lain bilangin apa saya nggak peduli. Tapi ibu saya bilangin saya pemalas, pembohong. Itu saya sakit hati banget. Orang yang melahirkan saya, bilangin saya kayak gitu, itu omongan dari para pecandu-pecandu narkoba pada saat probing. Ya Allah. Makanya saat ini ya kita preventif nih, jangan sampai lagi anak-anak kita menjadi korban-korban itu semuanya. Oke? Ya, jadi hati-hati melabel. Terus Bu Aisyah kan tadi katanya ada adab ya, menegur ya. Tadi sudah diajarkan oleh Allah kita bersikap lemah lembut. Kemudian kita maafkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka gitu. Ya. Nah, ada juga ya ilmuwan-ilmuwan mengajarkan namanya teguran 1 menit, tapi kemudian kita harus lebih ya percaya kepada apa yang Allah ajarkan. Kalau kita gabung Bu Aisyah ya, tetap 1 menit gitu. Bisa juga gitu. Kalau saya lebih suka ya berbasic pada Ali Imran 159, tapi nggak apa-apa, ini kita sebagai ilustrasi studi banding ya. Jadi kata para ilmuwan, teguran 1 menit. Sebentar banget Bu Aisyah, cuma 1 menit. Saya masih pengen ngomong, kata bapak ibunya, Bunda, ayah, 1 menit ini aja dibagi 2. Setengah menit menegur perilakunya, setengah menit memuji perilaku sebelumnya. Coba itu. Ini maknawinya apa kita? Dalam kita ingin mengarahkan sesuatu anak-anak, kita memang ya nggak boleh asal ngomong. Ini maknawinya di sini. Karena kita perempuan apa ibu-ibu ini merepet nih. Ya, merepet. Kamu rasanya nggak puas setengah menit negur anak. Ya Allah Bu Aisyah, belum puas aku. Ibu mengatakan ibu puas, tapi itu anak otaknya rusak. Ibu mau begitu? Ibu puas, tapi anak otaknya rusak. Ih, nauzubillah min dzalik. Ya, banyak musuh di luar rumah kita. Ya, hati-hati. Jadi setengah menit negur perilakunya. Supaya anak juga ngerti, oh ini yang ibuku ajarkan aku. Ya, perilakunya, bukan pelakunya. Kamu ini pembohong,
Itu yang ditegur pelaku itu. Bukan lagi menegur itu melabel. Pemalas itu melabel. Ya. Kalau perilaku gimana Bu Aisyah? Misalnya nih, ya anak ya waktu mengerjakan tugas ya dia lambat. Nah, kita ya mengingatkan atau menegur ya. Nah, Bunda lihat kamu kerjain tugasnya lambat. Kamu kerjain tugasnya lambat. Itu kan perilakunya. Udah tahu setengah menit aja. Ya. Tunggu juga, dia mungkin diem juga. Kalau dia diem, kita lanjut setengah menit memuji. Karena sebelum-sebelumnya, Bunda lihat kamu kalau ada tugas langsung cepat ngerjain, Nak. Kalau ada PR langsung cepat ngerjain. Jadi anak diingatkan tentang ya perilaku sebelumnya ada yang orang tuanya suka, ibunya suka. Kenapa? Mengerjakan PR, mengerjakan tugas dengan cepat, segera. Jadi anak diingatkan itu. Tapi bukan bahwa si anak ini salah sepenuhnya. Kamu nih pemalas. Selalu kalau kerjakan PR lama. Kalau kita suka ngomong gitu ya. Ada kata selalu. Jadi anak merasa, lah kemarin aku ngerjain PR cepat. 2 hari yang lalu juga aku ngerjain PR cepat. Kita nih kalau ngomong asal ada kalimat selalu. Nah, kalau selalu itu berarti dari lahir. Nggak ada penghargaan banget sih orang tua. Anak kadang-kadang gitu tuh. Aku bikin apa-apa salah. Rusak dia semuanya. Ya. Makanya tahan kita ngomong. Ingat 1 menit. Setengah menit menegur perilakunya dan dengan lemah lembut. Tadi kan sudah diajar. Bu Aisyah bisa lemah lembut gimana sih? Minta sama Allah. Karena lemah lembut itu rahmat Allah. Orang tua nih ya. Nih ya Mas Utus ya. Coba deh. Ya ingat-ingat ya sebelumnya. Orang tua sama anak kandung itu lebih lama senyumnya dibanding sama anak orang lain. Kita sama anak tetangga, kita sama keponakan, kita sama anaknya sepupu, kita langsung bisa gitu, langsung senyum, gimana bunda? Misalnya gitu. Ya. Tapi coba sama anak sendiri. Itu susah banget loh senyum. Susah loh. Makanya ya karena rahmat Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi orang tua yang gampang senyum sama anak, yang gampang lembut sama anak itu rahmat Allah turun. Dan itu memang harus diminta ya Allah. Mohon lemah lembut ya Allah. Habis sholat tuh ngomong harus doa, salah satu doanya ya Allah mohon lemah lembut engkau berikan pada kami ya Allah sebagai orang tua. Minta. Bayangin kalau rahmat Allah turun kan asik kan? Ya. Makanya dalam pendidikan kita bagi tugas sama Bapak Ibu Guru, kita titip juga sama Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena Bapak Ibu Guru lebih gampang senyumnya sama anak kita. Tapi belum tentu dia gampang senyum sama anaknya sendiri, makanya dititip lagi sama Bapak Ibu Guru yang lain gitu. ini filosofinya begitu. Ya. Makanya kadang sering terlihat fenomena di masyarakat adalah ya kita bisa lebih gampang ya didik atau ya bimbing anak orang lain daripada anak kita. Makanya anak kita titip aja sama orang lain. Ya. Itu harus dengan sadar bahwa oh kalau saya lembut itu rahmat Allah turun. Bahagia nggak kalau rahmat Allah turun? Rahmat Allah turun. Dipilihnya kita sebagai orang tua. Iya Allah bahagia. Maka dalam menegur 1 menit ini, teguran 1 menit, setengah menit ini tetap minta ya Allah lembut ya Allah. Nah, kalau habis makan, Nak, ya bawa ke tempat sink di dapur, Nak. Nah, itu kan juga menegur dia perilakunya. Ya. Kemarin, alhamdulillah kamu bagus loh. Bunda seneng loh lihat kamu habis makan piringnya taruh di dapur. Udah setengah menit aja juga. Anak mencerna, udah diam dulu dia. Anak mencerna. Oh iya Bun, karena dia untuk masuk ke sini tuh ada beberapa detik. Kita sering di sini nggak setengah menit, di sini nggak setengah menit. Merapat. Anak terlambat datang. Kenapa kamu terlambat? Nggak lihat jam. Muka kita udah kayak apa? Ya, merepet lagi terus ya.
pulang selalu terlambat, kayak bapak kamu aja selalu pulang terlambat. Iya loh, bawa bapak-bapaknya terus ya. Anak nggak ngerti, ini yang dimarahin siapa sih? Yang ditegur siapa? Saya atau bapak saya? Itu kalau kita merepet, nggak jelas. Makanya harus jelas instruksinya. Ya, penjelasannya itu yang jelas. Makanya tahan di 1 menit ini. Ini cara keren. Ya. Makanya di ruang tamu, Bun, atau di ruang makan, pokoknya di mana aja ruangan, kalau ada, bisa ada jam dinding yang besar. Dan pastikan baterainya selalu nyala. Karena kita sering banyak jam dinding, baterainya sering nggak nyala. Ya, jadi kalau kita mau tegur anak, lihat di situ 1/2 menit. Bunda tahan. Ya, setelah itu mau memuji, Bunda tarik nafas. Mohon lembut lagi sama Allah. Ya Allah, mohon lembut. Jadi ada jeda sedikit beberapa detik baru kita memuji 1/2 menit. Itu keren banget, anak ngerti banget. Masya Allah. Baik, ya. Kemudian di dalam otak ada otak emosi. Ini juga harus dikenali. Namanya limbic system. Ya, sahabat-sahabat saya yang sering ikut training, ya, saya cekokin tentang otak emosi. Ya, ini jadi di tengah otak manusia ada otak emosi, limbic system namanya. Semua manusia ada, anak kita juga ada. Bahkan otak emosi sudah bekerja sejak janin dalam rahim ibu, udah kerja dulu. Makanya hati-hati ibu hamil, ya, ibu sedih, anak cepet banget sedihnya. Karena otak emosi yang jalan duluan di seorang janin di dalam rahim ibu. Ibunya happy pada saat hamil, anak happy. Ya. Ibunya marah terus saat hamil, anak bisa jadi pemarah banget. Itu pengaruh, sangat pengaruh. Ya, jadi semua manusia punya limbic system. Bahkan hewan golongan mamalia juga punya limbic system. Makanya ilmu otak mengatakan, neuroscience mengatakan ini limbic system ini adalah otak mamalia. Otak mamalia. Ya. Untuk itulah dalam Islam, salah satu makna pada saat anak lahir kemudian akikah dengan memotong kambing, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, itu adalah untuk menebus otak emosi anak tersebut. Dan itu pengaruh loh. Memang akikah hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang rada kewajib. Gitu. Untuk itulah buat ayah ya yang bertugas menjemput rezeki untuk menafkahi anak, pada saat istri hamil sudahlah mulai ingat juga untuk bagaimana menyisi-nyisikan dananya untuk akikah, untuk tebus otak emosi ini. Karena penyimpangan perilaku pada manusia, khususnya yang narkoba itu merusak otak emosi. Ya. Pornografi itu merusak otak emosi. Maka kita harus tebus duluan ini otak emosi anak ini. Itu satu makna dari jutaan makna akikah. Di situ juga ada makna bahwa ya karena menebusnya itu karena kita tahu bahwa Allah yang suruh kita tebus dengan kerelaan. Uang 1.750.000 uang sekarang ya. Ya, kambing. Nah, kalau laki-laki 2 kali. Kenapa laki-laki 2 kali? Otaknya laki-laki lebih besar sedikit dibanding perempuan. Maka diminta 2 kambing. Habis kita potong dikasih orang, coba bayangkan. Di situ kan letak kerelaannya, rela nggak? Kalaupun kita dapat sedikit gitu ya, tapi rela nggak? Bayangin 2 kambing murni untuk dikasih orang, rela nggak? Itu untuk nebus itu, supaya otak emosinya anak kita itu mudah sekali naik ke emosi mutmainnah, karena disinilah juga nafs. Itu. Ya, saya cerita begini karena banyak banget riset saya nih, Mas Tutus ya, selama saya 22 tahun ngurus narkoba. Anak narkoba sudahlah rusak otak emosinya, ya, tambah susah diobatin anak-anak yang belum sempat diakikah oleh orang tuanya. Itu terjadi. Saya suka bilang tuh, kalau ada pasien susah banget, relapse lagi. Ya, saya tanya sama Pak, maaf ya Pak, Bu, udah akikah belum anaknya? Belum, rata-rata bilang. Anaknya 40 tahun loh. Kemana aja Pak waktu itu? Kan saya waktu itu butuh harus beli motor Bu Aisyah. Lah terus gimana Kika? Kan sunnah katanya. Lah Pak. Nah saya ceritakan ini astagfirullahaladzim. Oh istighfar tuh orang tua. Ya sekarang doa Pak. Minta Allah lapangkan rezeki. Insya Allah lapangkan rezeki. Bapak tebus tuh anak. Jadi udah 40 tahun Mas Tutus itu anaknya baru diakikah. Ya Allah.
Dan apa maknawi juga setiap tahun sebentar lagi kita ini Idul Kurban. Untuk menebus lagi otak emosi kita. Kita potong lagi kambing atas nama kita. Kita potong kambing atas nama anak kita. Kalau rame-rame, kayak saya, anak saya 5, saya dan suami kan 7, ya sekalian sapi lah. Untuk tebus ini, otak emosi masih terus ada ini. Tiap tahun harus ditebus. Untuk apa? Menyucikan otak emosi itu. Dengan memudahkan untuk naik ke level emosi yang baik. Karena kalau kita bicara emosi, ada yang negatif, ada yang positif. Ada nafsu yang negatif, yang positif, ada amarah, lawamah, tapi yang positif ada mutmainnah. Itu akan mudah orang level emosinya naik kalau setiap tahunnya ditebus otak emosinya. Ya. Makanya saya senang nih kalau ada Basnas, yatim mandiri, ya yang mengkoordinir ya hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang apalagi sekarang kita mau gimana? Mau beli kambing susah, kita nggak bisa keluar rumah, ya kan? Ya, mau bagi-bagi bingung, mau bagi sama siapa? Makanya perlu ada institusi-institusi seperti Basnas seperti ini untuk yang ya mengkoordinirnya. Bu Aisyah, saya nggak sanggup ya, kambing sekarang mahal. Oke, patungan ya kurban kan ada sekarang kan, patungan kurban per 25.000 kah, per 50.000, sok atau niatkan dulu itu dan doa untuk tahun depan bisa 1 kambing penuh. Ya, oke, karena ini juga cara untuk membuat anak ini dengan mudah ya limbik sistemnya dikelola, atau kita juga. Kalau kita kan udah nggak sempat di akikah misalnya, ya sudah tebus tuh, tebus yang tiap tahunnya, ya potong kambing atas nama saya tuh. Kenapa? Tapi saya marah-marah melulu jadi ibu. Udah banyak belajar parenting, masih juga tegang saya punya limbik sistem kurban, Bu. Nih untung belum lewat nih. Ya, antara 19, 20 atau hari tasyrik 21, 22, 23 Juli nih, Bu. Ya saya lihat tanggal nih kan. Ya, oke. Nah, kemudian ya Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Inilah makanya ada yang namanya konsep teori watak bakat, ya kenali karena memang sesuai pembawaannya masing-masing. Itu anugerah Allah. Dan kalau dari teori genetika, pembawaan ini memang genetika, turunan. Jadi kalau lihat anak, misalnya Mas Tutus nih, lihat anaknya Mas Tutus harus cek juga. Selain wajahnya mirip ayahnya kah, mirip ibunya kah, wataknya mirip siapa nih? Gue banget atau istri gue banget, gimana gitu. Ya. Anaknya laki perempuan, Mas? Yang pertama perempuan, dokter, yang kedua laki-laki. Oh, Masya Allah. Yang pertama kira-kira wataknya kayak siapa? Kayaknya kayak saya, dokter. Jadi itu kalau kena tipenya kayaknya auditori. Jadi kalau kena omongan itu dia langsung dikit omongan nggak enak itu wajahnya langsung udah berubah gitu, reaksi wajah. Nah itu perlu diperhatikan itu. Ya. Dan tentu orang yang auditori senang banget dipuji itu. Betul banget. Terus selalu tanya dokter, Bapak aku gimana? Aku udah buang sampah. Aku bagus nggak, Pak? Iya, itu anak yang auditori. Nanti kita masuk lagi ke bahasa cintanya. Ya, karena itu pembawaannya masing-masing. Ya. Jadi apa sih bahasa cinta, Bu Aisyah? Bahasa kasih sayang. Cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Bapak aku hebat nggak, Pak? Bapak aku udah bagus belum, Pak? Aku udah buang sampah pada tempatnya. Bapak itu dia mengutarakan bahasa kasih sayang dan cintanya yang ada di dalam dirinya untuk bapaknya sebetulnya itu. Dan dia juga berharap bapaknya ngerti gitu. Ya, Insya Allah. Nah, teori bahasa kasih sayang atau bahasa cinta ini memang ditemukan ya oleh ilmuwan. Tetapi ya yang temukan ilmuwan, tapi yang ditemukan itu adalah ciptaan Allah, gitu. Paham ya tentang bagaimana ilmuwan menemukan? Mereka kan hanya menemukan, mengobserv, ya, dan kemudian melihat cara kerja. Tapi itu semua ciptaan Allah. Jadi bahasa kasih sayang itu ciptaan Allah. Hanya nama-namanya saja sesuai siapa yang menemukan di awal. Ya. Ar-Rum ayat 22 ini luar biasa ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum.
Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulit. Ini bukan maknawi hanya ya skop besar, misalnya lain negara. Itu makin mengecil-mengecil, ya lain daerah, lain budaya pola pengasuhan, bahkan lain watak, bahasa watak tuh lain-lain. Kita aja anak pertama, anak kedua warna kulitnya beda. Anak saya aja yang pertama hitam, Mas Lanang hitam, Mas Pio putih. Ya, jadi ini bukan maknawi, skup yang hanya besar saja, di dalam rumah pun sudah ada berlain-lain bahasa dan warna kulit. Dan ayat ini Allah kunci, ya. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Makanya harus belajar, harus tahu. Gitu. Ya. Nah, kita dalam belajar, kita perlu open minded dengan ilmuwan-ilmuwan. Kenapa? Karena mereka berkesempatan meneliti. Ya, biaya penelitian tuh mahal, udah mahal, susah, lama. Ya. Kita belum lagi ya ada dana untuk meneliti. Makanya kita, oh ini yang dimaksud Ar-Rum ayat 22, Masya Allah. Ya. Kemudian, kita belajar lagi yang namanya batang otak. Ini yang saya tadi sampaikan bahwa kita ada suka denial atau ngeyel. Ya, bahasa Inggrisnya denial. Ya, bahasa Indonesia ngeyel. Mirip-mirip nggak? Ya, itu kerja dari batang otak atau otak reptil. Allah ciptakan otak reptil ini, salah satu gunanya melindungi manusia dari serangan-serangan makhluk buas, baik binatang buas maupun orang buas. Rampok misalnya, pencuri, pencopet kan orang buas itu semua kan. Nah, batang otak yang bekerja melindungi tubuh. Dengan cara apa? Batang otak perintahkan tubuh ini dua saja pilihannya. Fight or flight, serang atau kabur. Nah itu. Termasuk misalnya kita dikejar binatang buas, barangkali dikejar macan, kayak dikejar anjing, jangan kan macan, anjing. Ya, yang otak lain tuh, yang penuh ilmu, berhenti sementara. Berhenti sementara. Batang otak yang bekerja, kasih perintah langsung ke tubuh, karena dia langsung turun di sumsum tulang. Ya, kamu mau lari atau kabur? Segera pilih gitu. Makanya banyak juga ibu-ibu herannya, ya dia heran gini, dia cerita sama saya, Bu Aisyah kemarin saya mau dicopet, tapi kok ya beraninya saya pukul tuh copet, padahal tuh gede banget tuh copet gitu. Itu perintah batang otak. Allah sudah atur sedemikian rupa untuk ya ibu ambil keputusan yang dengan sekian detik. Makanya ibu pukul, sampai di rumah bingung, kenapa gue pukul tadi ya? Karena sampai di rumah baru otak pikiran itu baru nyala, baru nimbang-nimbang, kenapa aku pukul ya? Atau mungkin ibu lari, dikejar anjing lari, terus kaget sendiri, kok aku bisa lari sekencang itu ya? Bisa loncatin pagar yang 2 meter ya? Kok bisa ya kan gitu ya? Itu batang otak yang kerja. Itu luar biasanya Allah memberikan sistem dalam tubuh manusia. Nggak usah mikir dulu ya. Nggak usah mikirnya apa, ih kasihan kali ya bapak ini copet karena dia di PHK kali ya, karena pandemi. Jangan mikir gitu. Mukul dulu, baru nanti sampai rumah baru kepikiran, oh jangan-jangan nih sekarang sedang susah uang. Gitu. Ini batang otak. Nah, namun saat ini, kondisi tegang seperti ini, batang otak kita dalam rumah pun tegang. Bukan di luar rumah, tapi dalam rumah pun tegang. Anak juga begitu, batang otaknya tegang. Makanya dia ingin fight sama orang tuanya, ingin nyerang juga sama orang tuanya, atau ingin flight, ingin kabur juga sama orang tuanya, tutup pintu, kunci dia. Ya, itu. Kita juga tegang, makanya kita mau fight sama anak-anak. Kita serang anak-anak, itu anak belum ada dosanya. Allah aja nggak hukum, masa kita yang hukum? Ya. Coba deh. Itu karena batang otak, karena kondisi pandemi ini. Dan harus sadar kita, ya Allah, emang ini kondisi bikin tegang, gimana nggak tegang, bayangin kita nggak kemana-mana pun bisa juga terpapar. Ya kan, gimana nggak tegang, sudah 1,5 tahun. Makanya sadari bahwa, oh ini tuh yang bikin tegang. Ya. Kenapa? Karena kita harus cari cara dengan gampang, cara merilekskannya. Gimana caranya Bu Aisyah? Tarik nafas. Itu cara paling gampang Allah kasih, tarik nafas.
Tadi ada ibu-ibu ya Bu ya, punten tadi saya dengar tapi belum lihat nama ibu ya. Aduh, kenapa ya kalau sama ngadapin anak jadi mau marah ya gitu, pengen fight. Nah itu karena batang otak tegang Bunda. Maka ya rilekskan dengan tarik nafas dulu. Itu cara umum. Tapi cara yang asik adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ibu nggak usah mikir apa-apa dulu, nggak bakal bisa kepikiran. Ilmu-ilmu parenting lupa semua di sini nih. Kalau ini udah tegang lupa. Kata si ini, kata situ lupa. Bahkan juga ya ayat-ayat juga kita lupa loh. Makanya tarik nafas istighfar. Zikir sama Allah supaya nggak lupa dulu. Tenangin dulu. Bahkan kata Nabi apabila marah berdiri suruh duduk. Duduk dulu Bu. Rubah posisi. Tarik nafas. Paling afdal istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena pada saat istighfar itu kita ada mengeluarkan karbon dioksida dan tarik oksigen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah kita tenang. Nah setelah tenang baru ilmu parenting bisa terakses. Berkali-kali orang tua tanya, Bu Aisyah kalau saya lagi kesel sama anak, tarik nafas saja Bu, istighfar. Kok gitu doang sih sarannya? Emang itu. Ibu dikasih tahu macam-macam, ibu lupa kok. Kenapa? Karena batang otak tegang, otak ibu lupa. Makanya buka dulu ini. Rilekskan dulu ini. Nanti ilmu yang dulu-dulu nanti terakses. Itu. Ya. Ayah bunda juga begitu, bapak ibu guru juga gitu. Siapa yang nggak tegang misalnya orang, ya bu guru nih, bayangin hadapin 40 anak. Lihat anak satu duduknya santai-santai aja, satu udah ngantuk-ngantuk, satu sambil makan, satu sambil nguap. Ya, guru-guru tidak tegang. Makanya tarik nafas dulu Pak Guru sama Bu Guru sebelum lagi lanjut ya memberikan informasi. Istighfar dulu. Astagfirullah. Supaya ilmu yang di sini terakses. Kalau enggak nanti marah melulu gitu. Oke? Nah, cara lain ada nggak Bu Aisyah untuk merilekskan batang otak? Ya, supaya kalau kita nasihati anak, ya ilmunya bisa masuk ke otak depan dan ilmu yang sudah masuk bisa terakses. Kalau sedang tidak tegang banget, kalau tegang banget tarik nafas dan istighfar. Kalau tidak sedang tegang banget, sedang santai-santai, supaya ini lebih lembut lagi sehingga bisa masuk ilmu atau nasihat ke otak mereka, itu dengan pendekatan itu tadi, bahasa kasih sayang. Itu. Makanya kita harus tahu bahasa kasih sayang ya anak yang pertama yang mana, bahasa kasih sayang primer anak kedua yang mana, bahasa kasih sayang primer anak ketiga yang mana. Semata-mata agar dalam kondisi kita ngobrol-ngobrol bukan dalam ketegangan yang dahsyat, anak mau dengerin kita dan masuklah informasi di sini. Ya, nah. Kemudian di otak itu ada namanya kelenjar pituitari, kelenjar yang mengeluarkan hormon bahagia dan cinta. Pada saat kita menggunakan bahasa kasih sayang atau bahasa cinta mereka, selain batang otak sangat rileks atau menjadi sangat lembut, dari kelenjar pituitari ini keluar hormon bahagia dan cinta, masuk pembuluh darah itu anak, masuk ke jantungnya, jantung memompa lagi untuk seluruh tubuh, maka anak merasakan nyaman sekali dan aman tinggal sama orang tua ini. Karena saat ini banyak anak nggak aman dan nggak nyaman tinggal sama kita. Orang tua juga nggak ngerti-ngerti dan cepet-cepet minta sekolah dibuka. Padahal kondisi sekarang ini belum lagi bisa dibuka. Memang Pak Nadiem pernah bilang dibuka, buka deh tahun ajaran baru. Kenapa coba? Karena banyak KDRT dalam rumah tangga orang tua ke anak. Makanya Pak Nadiem nggak tega, makanya udah dibuka. Lagi kondisi kayak gini, kata Pak Nadiem udah tutup lagi deh. Gitu. Karena lebih bahaya lagi. Bun, sekarang kalau ada anak depan kita sayangilah, lihatlah dia, bersyukurlah. Kenapa? Banyak sekarang anak-anak meninggal cepat, banyak sekarang juga suami kita atau pasangan hidup meninggal cepat kata corona ini. Ada keluarga hari ini bapaknya meninggal 3 hari kemudian ibunya, atau paling enggak ya ada keluarga juga hari ini suaminya, besok anak pertamanya. Makanya lihat ada anak di rumah, ada suami di rumah, bersyukurlah. Sekarang nih kondisinya astagfirullahaladzim ya Allah, na'udzubillah min dzalik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ya kenapa harus maksa-maksa untuk buka sekolah cepat-cepat, itu juga aku heran loh. Ya Allah. Sekolah juga sebenarnya keberatan ya. Kenapa? Waduh, kalau di sekolah anak-anak itu tanggung jawab kami tuh.
Makanya akhirnya dibuatlah satu kebijakan pokoknya atas ya izin orang tua supaya sekolah lagi nggak dituding-tuding inilah itulah ini. Kalau saya biarpun sekolah itu buka tetap ya saya masih dalam kondisi kayak gini, anak tetap di rumah. Ya. Karena bukan apa-apa, ini berat banget saat ini. Oke? Ya, jadi ini aja, bersyukur terus ya Allah, terima kasih ya Allah. Anakku sehat ya Allah. Biarpun tuh anak lagi main, misalnya kita lihat dari belakangnya, terima kasih ya Allah. Anakku di rumah, dia masih sehat ya Allah. Lihat suami lagi nonton di depan TV, terima kasih ya Allah, suamiku masih di rumah dan dia masih sehat, terima kasih. Gitu terus. Supaya hormon bahagia dan cinta kita juga keluar masuk dalam tubuh kita. Ini juga yang meningkatkan imunitas tubuh nantinya. Ya? Oke? Nah sekarang. Bahasa kasih sayang juga diteorikan oleh Bapak Dr. Adi W. Gunawan ya tentang istilahnya teori baterai kasih sayang. Jadi kata Pak Adi, di otak manusia siapapun ada baterainya. Dan dikatakan ada 5 baterainya, ada 5 baterainya. Ya. Rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya tadi. Jadi kalau baterai ini penuh, itu tadi batang otak rileks ya. Hormon bahagia dan cinta itu keluar dari kelenjar pituitari, makanya orang aman dan nyaman. Gitu. Ya. Nah, sifat baterai kasih namanya juga baterai harus di-charge setiap hari. Tapi ingat, baterai bukan di-charge 24 jam. Dia di-charge secukupnya. Ya, dengan kita melihat ciri-ciri kalau kita ngomong, anak dengerin, anak terima itu, nggak ngeyel. Ya, itu berarti baterainya di charge-nya udah cukup nih. Bu Aisyah nggak sempat, Bu Aisyah saya sibuk banget. Oke lah, dikasih minimal 3 hari seminggu dalam 3 hari. Bu Aisyah anak saya di boarding, Bu Aisyah ya. Berharap juga bahwa ya ustadz-ustazahnya atau gurunya mengerti tentang teori ini. Sehingga diberikan kesempatan anak juga misalnya ya di-charge oleh orang tuanya baik lewat telepon kah atau pada saat nanti dikunjungi kah gitu. Kalau orang tua atau bapak ibu guru yang masih bisa memberikan nge-charge juga itu bisa, tapi memang berbeda kalau dari orang tuanya langsung. Ya. Memangnya gimana Bu Aisyah kalau ini lowbat? Kita nggak charge. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak yang tadinya ya dia yang tidak tantrum, ini jadinya sering tantrum gitu ya, di luar berkebutuhan khusus ya. Berarti baterainya sudah lowbat. Anak marah-marah terus, teriak-teriak, berarti baterainya lowbat. Berarti udah berapa minggu tuh nggak diisi itu baterai. Jangankan anak-anak, kita juga misalnya nih sebagai istri, ada istri ya, pokoknya males banget ya masakin suaminya, padahal dia yang paling rajin masakin suaminya selama itu, males banget, itu berarti baterainya istri lowbat. Ya, nggak aman, jadi dia menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan. Seperti itu, ya. Memang baterai itu kurang lebih di mana sih Bu Aisyah? Kurang lebih di sini. Di tempat apa tuh Bu Aisyah? Ini di tempat watak. Sini dia. Ya, karena ada kaitannya baterai primer dengan watak, dia di sini. Tadi kita sudah belajar bahwa ini kan kabel listrik kan, akan jalan listrik di sini. Kalau baterai atau listrik yang di otak itu di-charge dengan baik, dia akan jalan. Makanya badan tuh ringan. Nak, tolong buang sampah nak. Karena selama kemarin baterainya penuh, maka anak dengan gampang. Iya ayah, iya bunda. Tak piringnya dicuci tak. Nah karena baterainya penuh, listrik jalan di sini, badan ringan untuk melakukan apa yang kita minta. Sama seorang istri juga nih ayah, kalau baterainya si istri di-charge dengan baik, maka bapak suruh apa aja istri itu langsung loncat Pak. Langsung loncat, kenapa? Listriknya nyala. Kalau ada istri tahu suaminya datang, mobilnya dengar atau motornya dengar, tuh istri males banget buka pintu. Kata istrinya, biarin aja, ntar dia buka sendiri. Itu berarti baterai istri udah lowbat. Ya, lowbat dia, kesian. Ya, termasuk juga suami. Kalau ada suami kayaknya males banget gitu ya. Ya,
males banget ngurus istrinya gitu ya, itu juga baterainya lowbat. Atau misalnya ada temennya datang, ya, terus istri ikut duduk di situ, ikut duduk mau ngomong, terus suami udah ngeliatin kita dengan muka muram durja, berarti dia merasa gak aman dan nyaman. Kenapa? Dia takut diserang sama istrinya, baterainya kosong tuh suami. Makanya haruslah masing-masing ngerti ngecas baterai. Nah, untuk efektifnya kita harus tahu baterai pertamanya apa sih? Karena baterai ada 5 tadi. Nggak mungkin dicas 5-5-nya dalam satu saat, dalam satu hari, nggak cukup waktunya, ya. Jadi kita harus ngerti. Jadi charge baterai kasih ini, baterai cinta ini dengan bahasa kasih atau bahasa cinta. Dan umpamanya 5 baterai itu dalam rangkaian seri letaknya kayak gini. Semua orang ada 5-5-nya. Cuman nanti yang berbeda baterainya ini ya di charge-nya ini beda-beda. Bedanya apanya? Ya, beda komposisi bahasa kasih. Ada orang, ada anak yang baterai pertamanya kata-kata pendukung, maka dia butuh setiap hari diberikan kata-kata pendukung supaya baterai yang lain ke-charge. Ada orang baterai pertamanya atau ada anak baterai pertamanya waktu yang bersama. Ada anak sentuhan fisik baterai pertamanya. Ada anak pelayanan baterai pertamanya. Ada anak menerima hadiah baterai pertamanya. Artinya apa? 5-5-nya kita suka semua, bahkan anak juga suka siapapun. Tapi urutannya ini, komposisi urutannya yang beda-beda. Baterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelimanya yang beda-beda. Ya. Bagaimana tahunya Bu Aisyah? Disinilah butuh kejelian. Ayah bunda harus ingat-ingat kebiasaan anak. Ya. Itulah dikasih waktu kita sama-sama dari rumah kita ya, kerja dari rumah kita perhatikan anak saya yang mana anak pertama komposisinya. Tapi dikasih patokan, kalau anak baru lahir sampai sekitar 4 tahun ya, atau ya sampai 5 tahun lah boleh ya itu 5 baterai harus di-charge setiap hari. Kasih pujian dia, kasih waktu bersama dia, kasih sentuhan fisik dia, kasih pelayanan dalam maknawi, kita yang suapin kah, kita yang ambilin piring kah, atau kita yang mandikan, kasih hadiah dia tiap hari loh. Masa kita dibeliin terus, bukan hanya beli ini. Ya, bunda misalnya bikin tulisan love kasih ke dia senang. Atau waktu membuatkan bubur susu sama anak, terus waktu anak ngeliatin kita bikin bubur susu itu dia baterai pelayanannya terpenuhi. Terus waktu kita mau kasih dia kita bilang ini hadiah buat adek, itu baterai hadiahnya terpenuhi. Ya, kemudian kita gendong itu anak di pangkuan kita, ya kita peluk sambil kita suap, sentuhan fisik terpenuhi. Tentu butuh waktu kan itu, ya, jangan cepat-cepat suapin anak supaya waktu bersama terpenuhi. Sambil dimakan, diajak ngomong, diajak dipuji, kata-kata pendukungnya terpenuhi. Ini dari lahir sampai sekitar 4 tahun. Aduh Bu Aisyah, saya baru tahu nih anak udah hampir 5 tahun ya, sudah 1 tahun ini ibu charge terus 5-5-nya. Ya. Kalau sudah 5 tahun ke atas Bu Aisyah, anak saya sudah SD Bu Aisyah, anak saya sudah SMP, anak saya sudah SMA. 5 tahun ke atas sampai pun umur kita ayah bunda, itu setiap hari nggak perlu 5-5-nya di charge. Charge aja baterai pertama, bagus lagi baterai pertama kedua. Kenapa? Karena yang berikutnya akan terisi dengan sendiri. Ini yang harus kita pahami. Terus anak itu nggak perlu ini, misalnya kata pendukung pertama, nggak perlu menerima hadiah. Menerima hadiah kalau baterainya di belakang itu nggak perlu yang setiap hari. Sebulan sekali kah, 2 bulan sekali. Kalau baterai hadiahnya yang di belakang. Tapi yang baterai hadiahnya di depan itu setiap hari. Walaupun bukan dibeli, bunda bikinkan sesuatu. Atau ayah kasih sedikit permen, cupa-cup gitu, ini hadiah, ada kata-kata hadiah, itu ke-charge baterainya. Ya, dulu saya belum ngerti konsep ini baru 5 tahun terakhir populer. Saya punya anak sejak tahun 93, saya punya anak. Seingat saya sih semuanya saya kasih, cuman kalau menerima hadiah nggak tiap hari, karena saya pikir menerima hadiah itu nggak setiap hari, dulu ya. Kalau kata-kata pendukung, iya rasanya waktu bersama pasti banget. Saya selalu bawa anak kerja. Sentuhan fisik apalagi, saya senang banget peluk, cium.
saya layani, apalagi saya mandikan, kasih makan dan sebagainya. Ini yang agak-agak, tapi ya namanya dulu belum tahu kan, Allah memaafkan. Nah sekarang 5 tahun kemarin saya langsung tahu, langsung saya identifikasi dulu anak saya yang pertama urutannya apa, anak saya yang kedua urutannya apa, yang ketiga yang apa, 4 apa nih. Karena mereka sudah besar semua, maka setiap hari minimal baterai pertama, minimal ya, baterai pertama saya harus lakukan itu. Anak pertama saya, baterai pertamanya kata-kata pendukung. Saya harus cek diri saya, hari ini saya sudah puji dia belum? Saya sudah dukung dia belum kalau dia memberikan ya opininya itu. Ya. Anak kedua saya pelayanan, saya udah layanin dia belum? Atau kalau dia layani saya, ya saya terima dengan senang belum? Ya. Anak ketiga saya waktu bersama saya selalu cek hari ini saya udah ngomong sama anak saya yang ketiga belum ya? Barang 15 menit paling sedikit ya karena udah besar ya. Ya kalau waktu kecil nggak bisa 15 menit. Udah belum ya. Anak keempat saya, baterai pertamanya sentuhan fisik. Saya cek diri saya, hari ini saya udah peluk dia belum ya? Udah usap-usap punggungnya apa belum? Karena udah besar, karena kelas 12. Udah tepuk-tepuk ininya belum ya? Usap-usap kepalanya belum? Anak perempuan saya juga, baterai pertamanya kata-kata pendukung. Udah saya puji belum ya anakku itu? Dan karena dia perempuan, waktu dia ngomong saya udah lihat mukanya belum ya? Gitu. Terus sekarang taunya gimana? Itu tadi perhatikan. Atau buat anak-anak yang sudah ya besar dan sudah tahu diajarkan konsep ini, anak-anak SD kan udah ngerti. SD, SMP, SMA. Kasih tanya, nah 5 ini coba kamu urutkan. Mana yang paling kamu suka? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Itulah seumpamanya baterai ini. Oke? Ya. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena anak-anak yang merasakan bahwa oh saya senangnya begini, ya senangnya begini. Nah ibarat baterai juga nih misalnya nih, ibarat baterai nih, ya. Kalau anak 5 tahun udah ke atas ya, kalau dia komposisinya kayak gini, maka ya yang setiap hari dia butuhkan adalah kata-kata pendukung. Ini minimal. Kalau Bunda alasannya banyak sibuk ya, ini minimal nih. Bagus lagi 2. Oh dia kata-kata pendukung dan baterai keduanya sentuhan fisik. Ini yang tiap hari sebisanya nih. Yang lainnya mungkin seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, 3 bulan sekali, tetap juga harus di-charge. Tapi bukan yang setiap hari. Untuk 5 tahun ke atas. Kenapa? Anak banyak, kerjaan banyak pun. Tapi yang masih kecil, yang masih bayi sampai 4 tahun ini 5-5-nya harus. Setiap hari. Kalau mau batang otaknya ya senantiasa lembut sehingga apa yang dinasihati orang tua dia mau dengar, dia masuk di otaknya. Seperti itu. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini Mas Tutus, kita perdalam dengan diskusi atau ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda sekalian, boleh dong mari kita berikan reaction tepuk tangan dan juga love ya untuk Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah. Yes, this is wow, betul-betul mencerahkan ya, Bapak Ayah Bunda sekalian ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita yakin dan percaya tugas kita sebagai orang tua yang dulu mungkin putra-putri Ayah Bunda sekalian itu berada di sekolah, saat ini berpindah ke rumah. Ekstra, nah hari ini kita akan charge bersama-sama ya Bunda sekalian. Semoga setelah ini nanti kita sudah akan siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada putra-putri kita bersama. Nah, Ayah Bunda, sebelum kita berlanjut ya, nah ini sudah banyak sekali dokter nih pertanyaan yang muncul. Saya akan mencoba mencari beberapa pertanyaan. Nah, ini oke, ada pertanyaan dari Rahma Farika. Dokter, saya Rahma dari Landung Sali, Malang. Sebesar apakah pengaruh didikan masa kecil kita ke pola didikan kita saat ini? Karena kadang saya merasa sudah berusaha, karena kadang saya merasa sudah bersabar, berpola yang benar. Tapi saat tertentu saya itu lepas kontrol. Persis saat ibu dulu yang saya kurang setuju karena mengandung kekerasan dan nada tinggi.
walau sekarang sudah tidak pernah menggunakan kekerasan fisik, tapi kadang masih dengan nada tinggi. Nah, ini ada 2 pertanyaan, dokter. Saya sambung, izin menyambung. Apakah baby blues itu berpengaruh ke cara pandang kita ke anak itu sendiri? Misal, dulu ketika saya lihat bayi, saya merasa benci, sebel. Apakah itu akan terbawa di alam bawah sadar hingga kita besar? Nah, seperti apakah ini, dokter? Baik, kita jawab dulu ya. Siap, dokter. Ya, baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran sahabat-sahabat yang bertanya ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab yang lainnya ya. Siapa tahu ada yang mirip-mirip, oke? Ya, sebesar apa? Kalau misalnya ditanya sebesar apa itu kan berarti bisa kita jawabnya persentase ya. Persentase. Itu bisa 70-80%. Ya, memori masa kanak-kanak kita mempengaruhi pola asuh kita. Ini yang sering terkenal dengan istilahnya inner child memory. Kenapa? Karena di otak kita itu ada memori masa kecil dan sudah terlanjur terbentuk gitu. Ya. Walaupun misalnya kita sudah besar ini, ya baru kita tahu, oh ibuku dulu tuh maksudnya baik, oh. Tapi udah terlanjur besar, memorinya udah terlanjur tersambung, gitu. Ya, tapi itu jauh lebih, itu juga menguntungkan pada saat kita memberikan makna baru kepada memori lama itu sangat berpengaruh. Namun, memori kecil itu, kalau kita bicara ilmu neuroscience ya, itu sudah tersambung, udah ada memorinya, ada filenya sudah di dalam otak kita. Makanya itu yang perlu kita tinjau ulang atau datangi ulang file itu untuk kita bersih-bersihkan debunya. Itu bisa. Tekniknya namanya inner child therapy. Itu kalau dalam Islam, itu namanya teknik muhasabah diri. Memaafkan diri sendiri dulu pertama, ya, baru memaafkan orang tua kita. Dengan cara itu tadi, datangi file itu, datangi ke memori itu. Ya, teknik-teknik itu namanya inner child therapy. Jadi kalau ditanya berapa besar, karena tadi pertanyaannya berapa besar ya, bukan bagaimana caranya ya, karena masih ada pertanyaan yang lain barangkali ya. Itu 70-80% mempengaruhi banget. Ya, oke, makanya supaya kita juga tidak terlalu memberatkan anak kita juga untuk nanti dia ngurus cucu kita, makanya kita sedemikian rupa kita ya atur kita punya pola asuh gitu. Dan sebisanya belajar teknik-teknik ya untuk memulihkan memori masa kanak-kanak. Ya, oke. Baby blues ini itu terjadi pada kita ya perempuan yang habis melahirkan. Kenapa? Karena terjadi perubahan hormonal. Maksudnya gimana Bu Aisyah? Di dalam tubuh manusia kan terutama perempuan kan ada namanya hormon perempuan, estrogen, progesteron. Pernah dengar ya Mas waktu belajar biologi ya? Nah, estrogen, progesteron waktu kita hamil ya, waktu kita hamil nih perempuan nih banjir. Ya. Nah, estrogen, progesteron tuh bikin seneng. Ya, walaupun waktu banjir di awal-awal di 3 bulan pertama bikin mual. Tapi feeling happy karena estrogen progesteron, makanya ibu-ibu hamil kan lebih banyak yang happy-nya, kecuali ya ada faktor-faktor tertentu yang bikin dia nggak happy. Cuman 3 bulan pertama karena tiba-tiba banjir ya. Kalau saya bisa kasih analogi, mungkin sebelum hamil estrogen progesteron hormon perempuan itu yang keluar ya misalnya 1 cangkir di dalam tubuh seorang perempuan. Pas hamil itu 2 galon. Nah badan kan kaget makanya mual, muntah, tiduran kan itu. Tapi happy kan punya anak, alhamdulillah punya anak. Nah, pas melahirkan, estrogen progesteron menyusut. Yang 2 galon ya menjadi setengah galon. Gitu. Itu kaget badannya juga dan bikin sedih. Kenapa? Yang bikin gembira perempuan salah satunya si estrogen progesteron itu. Jadi karena menyusut jadi sedih. Itulah baby blues. Ditambah lagi kalau tidak didukung oleh pasangan hidup, oleh lingkungan. Ya, kemudian ada mom shaming, ya, kok kamu gitu sih, kok kamu nyusuinnya gitu sih, kok di bedongnya gitu sih, itu tambah sedih ibu-ibu. Makanya ada rasa kesel nggak mau ngurus bayi itu. Kalau sampai benar-benar nggak mau ngurus, kemudian merasa saya nggak ada gunanya jadi ibu, mendingan saya mati, itu sudah ya lebih parah dari baby blues, itu udah di atasnya baby blues lagi, ya. Itu namanya postpartum syndrome.
Ya, jadi terlalu dahsyat kekurangan progesteron, estrogen, dan tidak ada dukungan. Ya. Jadi buat ibu-ibu yang sempat mengalami baby blues itu sangat lazim, sangat wajar. Yang penting sadar aja bahwa oh waktu itu aja. Makanya cepat-cepat istighfar aja, astagfirullahaladzim. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Tutus. Oke, Barangkali ada siap yang... dokter. Siap dokter. Nah, ini dari Sahara Nugraha dokter. Izin bertanya dokter, bagaimana memperbaiki keadaan ketika baterai pertama dan kedua sudah habis pada pasangan, ditambah dengan tekanan pekerjaan yang meningkat. Ditambah lagi inner child, pengasuhan orang tua dulu muncul ketika WFH. Sehingga muncul rasa ingin pisah dan sudah tidak cinta. Wow. Nah, nomor satu tuh duduk tenang dulu, duduk tenang, ya, hening sebentar, tarik nafas, istighfar. Karena kalau udah double kayak gini, apapun nasihat ditampik. Kenapa? Batang otaknya tegang. Duduk tenang aja dulu, tarik nafas. Nggak usah mikir apa-apa, tarik nafas, istighfar. Disuruh apa-apa orang kalau udah lagi kayak gini, suruh apapun tuh suka banyak alasan. Kenapa? Batang otaknya tegang. Tenang-tenang aja, tenang. Rasakan nanti lama-lama ya perasaan ini lebih nyaman. Atau bahkan tiba-tiba nangis tiba-tiba gitu. Biarin aja nangis. Biarin nangis. Istighfar aja terus, nggak usah mikir apa-apa. Astagfirullah ya Allah. Sampai nangis, sampai itu perasaan lama-lama nyaman gitu. Nah, baru nanti setelah itu muncul rasa syukur baru. Iya ya. Untung masih ada suami. Sekarang banyak loh. Nggak ada suaminya gara-gara pandemi. Ya. Itu. Jadi udah duduk tenang aja. Tarik nafas, istighfar, terus-terusan sampai nanti ada perasaan enak. Lakukan itu hampir setiap saat gitu. Nah, bagus lagi habis sholat. Kenapa? Karena habis sholat itu adalah kondisi-kondisi yang sangat ya maksimal di dalam bawah sadar kita, di dalam bawah sadar kita. Makanya jangan tergesa-gesa, duduk dulu tenang. Istighfar yang biasanya cuma 3 kali, ya, kan standarnya 3 kali ya, perbanyak. Kadang-kadang kita cuma mau standar-standar doang sih. Makanya dia nggak bisa tuntas untuk menterapi atau memulihkan kita gitu ya. Makanya ya perpanjang lagi. Nggak usah mikir apa-apa, istighfar aja terus. Nanti ya tubuh ini ada mekanisme yang membuat kita sampailah ada ya ngelewatin sedih, ngelewatin takut, ngelewatin sombong, akhirnya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah ya masih ada anakku, masih ada suamiku, masih kerja suamiku, masih gitu. Ya kalau ditanya tipsnya ya gitu. Ya. Masya Allah. Betul, sepakat sekali ya dokter. Jadi WFH ini adalah ujian dari Allah ya dokter ya, yang Allah hadirkan untuk menguatkan kita bersama ya. Ya, mungkin anugerah kali ya. Anugerah ya. Ya kalau ujian kadang-kadang kita menganggapnya berat. Siap. Jadi persepsinya kita ganti anugerah. Siap. Anak saya aja kalau lagi ulangan sih nggak mau bilang ulangan atau ujian, itu anugerah nak. Kalau kamu lewati itu, ya kamu dapat hadiah banyak. Kalau kamu lewati itu, dapat barokah, kebaikan-kebaikan. Gitu. Masya Allah. Luar biasa nih dokter. Setelah bersama 2 pertanyaan dari Bunda, kita akan bergeser pertanyaan dari ayah nih dokter. Nah, ini Masya Allah. bersyukur banget. Nah, ini ya, ada saya juga. Salam hormat buat ayah yang ikutin parenting seminar ya. Luar biasa banget. Masuk juga Mas Tutus mau selain ngikut ya jadi moderator juga, itu jarang terjadi. Siap dokter. Nah dokter, ini dari Pak Ziki Ari Mubarok. Beliau ini background-nya saat ini adalah memiliki 2 anak laki-laki, anak sulung 5 tahun, anak kedua jalan 3 tahun. Wah ini hampir sama seperti saya nih ya. Alhamdulillah, istri sekarang lagi hamil, insya Allah kembar 3. Masya Allah. Aduh, seneng banget aku dengernya. Saya paling seneng loh kalau ada anak banyak dan kembar, dan sekali kembar 3, dan itu perlu perhatian banget itu ya. Masya Allah, luar biasa banget nih ya dokter ya. Dan beliau bertanya, bagaimana cara merawat dan mendidik anak sejak dalam kandungan yang masih balita, agar kelak menjadi anak soleh-soleha, sehat, kuat, rukun dengan sesama anggota keluarga yang lain, baik dari sisi agama dan dari sisi medis. Seperti apa ini dokter? Ya, tadi kan ada sistem saraf ya, sistem saraf yang kita lihat tuh di dalam tubuh tuh ya. Nah itu juga akan sampai ke rahim. Ya, makanya diharapkan ibu yang sedang hamil ya
Usahakan setiap hari itu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, melihat hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik. Dan apa yang baik itu datangnya dari Al-Quran. Kalau Bunda misalnya capek, nggak bisa baca, ya udah dengar murotal atau dengarkan kajian-kajian. Ya, isi kayak gitu. Terus sapa ketiga janin di dalam rahim itu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya. Bundanya bilang, ya Bunda sayang, ya Allah sayang dan syukur kalian ada di dalam rahim sekalian bertiga gitu ya. Nah, kemudian bukan hanya suara Bunda atau ucapan Bunda yang akan terdengar oleh janin itu, ayah juga. Maka ayah ya seringlah duduk dekat Bunda, bicara sama bayi sambil usap-usap, ya. Karena dengar otak bawah sadarnya janin itu sudah merekam apapun yang didengar dari ibu dan sekelilingnya sejak jadi zigot pertama. Ya, telur ibu ketemu sperma ayah kan jadi zigot. Itu pikiran bawah sadar sudah merekam. Makanya rasa yang ada dimunculkan oleh orang tuanya, terutama ibu, terekam. Rasa kesal barangkali atau rasa syukur dengan kehamilan 3 anak itu kerekam itu. Ya. Namun kita dikasih kesempatan juga oleh Allah untuk ya pada saat muncul rasa yang negatif segeralah istighfar gitu, astagfirullahaladzim. Ya, kadang-kadang ibu saking capeknya, bayangin ya, hamil 1 aja capek, gimana 3 kan? Ya, iya. Belum lagi ngurus anaknya yang umur 5 tahun, 3 tahun, anak laki-laki yang memang laki-laki seneng gerak, seneng gerak. Ya, makanya menurut saya ya ini perlu sekali dukungan suami nih. Terima kasih Pak Zaki ya, Pak Ziki ya, Pak Zikri. Pak Ziki. Pak Ziki, terima kasih Pak Ziki mau mendampingi suami dengan cara ngikut seminar, kemudian bertanya pula, Masya Allah. Ya, iya. Jadi dengarkan yang baik, melihat yang baik, dan hati-hati ucapan. Ya, makanya pas kita ngucap hal-hal yang negatif, segeralah istighfar. Kenapa? Karena Allah memberikan waktu tunda untuk kalimat yang negatif. Kamu delete apa enggak? Kalau enggak di-delete, jalan juga dia. Dan terekam juga oleh si janin-janinnya ini. Nah, kemudian mulailah juga edukasi anak-anak. Yang anak pertama dan kedua. Bahwa mereka sebentar lagi punya teman banyak. Yeay. Jangan terlalu berat pada anak yang pertama. Kamu akan punya adik 3 lagi. Maka kakak pertama punya tanggung jawab yang berat. Jangan gitu. Anak kecil tuh capek gitu kan. Ya, bawalah dengan kebahagiaan bahwa ya kamu pemimpin, kakak pemimpin. Ya, timnya ada yang sudah nih, yang adik ini dan 3 lagi, 4 timnya. Nah, gitu. Anak kakak pertama kalau dibilang kamu pemimpin, dia senang. Daripada tugas kamu adalah menjaga adik-adikmu. Oh, ini udah keberatan duluan. Aku tugas. Belum lagi tugas dari sekolah. Dapat lagi tugas dari bapak. Gitu. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Oke. Mas Tutus. Kayaknya freeze ya Mas Tutus ya. Oh, nah udah oke. Satu, dua. Dan memang ini ya dokter ya. Ya. Ya, silakan Mas. Suara saya terdengar cukup jelas, ya, dokter. Sudah. Sekarang sudah, ya, alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya bahwa ayah bunda sekalian pembelajaran melalui virtual ataupun daring ini ya. Kita nggak hanya duduk stay tune, tapi kita beristighfar, berzikir bersama-sama. Semoga jaringan kita semua stabil. Jaringannya Dokter Aisyah pun juga stabil ya. Ya Allah. Kita akan bergeser ke betul banget nih dokter. Kita akan bergeser ke pertanyaan berikutnya nih dokter. Dokter mohon izin nanti kita akan cukupkan di 10.40 ya dokter. Berarti ini adalah pertanyaan terakhir ya dokter ya. Baik. Siap. Dokter, ini anak saya yang pertama laki-laki usia 5 tahun. Suka isengin adiknya yang masih bayi 5 bulan laki-laki. Saya tegur mulai dari suara netral sampai suara meninggi. Isenginnya misal mau balik badan adiknya malah ditengkurapin.
kadang manuvernya agak berbahaya, kadang kelepasan juga saya cubit. Bagaimana nih, dokter? Mohon arahannya. Ya, saya bisa mengerti lah, ibu-ibu ya. Baik, satu ya, mungkin Bunda terlalu panik ya. Bunda yang bertanya ini tadi soalnya belum sempat disebut namanya ya. Bunda mungkin terlalu panik. Ya satu, kedua belum tahu juga bahwa ya anak-anak ini bisa jadi bukan mau ngisengin adiknya, dia mau bantuin bundanya. Bahkan dia mau bantuin adiknya. Cuman motorik halusnya belum bekerja dengan baik karena dia anak laki-laki. Anak laki-laki itu 5 tahun motorik halusnya belum. Jadi dia mau bantuin adiknya, dia lihat ya, tadi contohnya ya, dikasih contoh sama Bunda sendiri ya, bahwa adiknya mau miring, dia sangka oh mau tengkurap, jadi dia tenggurupin, dia mau bantuin adiknya. Maka nomor satu Bunda tenang dulu, tenang dan rubah otak Bunda sekarang bahwa kakaknya ya selalu mau bantuin adiknya dan bantuin Bunda. Bukan tadi Bunda mengatakan kakak sering isengin adiknya, itu ganti dulu. Ya, 1, 2, terdengar suara saya? Oke, jadi ganti dulu tuh. Karena Bunda tanpa sadar Bunda melabel. Kamu nih isengin adik melulu ya, itu melabel. Jadi si kakak merasa, oh iya itu iseng ya, itu iseng, ya iseng beneran. Ya, terima kasih ya nak, kamu bantuin Bunda, terima kasih kamu bantuin adik ya nak. Itu kalimat itu yang harus sering diucapkan. Dalam rangka mengganti ya labeling yang Bunda sampaikan pada kakak ini. Ya. Jadi ini yang harus disadari, oh dia mau bantuin. Itu aja dulu. Ya. Duduk tenang. Oke. Nah, sekarang cek lagi. Bunda udah charge belum baterainya si kakak? Cek lagi tuh. Gimana caranya Bu Aisyah? Nah, 5 tadi Bunda harus perhatikan. Jangan perhatikan adik terus. Kadang-kadang kita begitu. Punya anak bayi yang kita perhatikan karena kita menganggap si bayi ini perlu banget kita perhatikan. Si kakak udah nggak diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan dengan jeli. Si kakak ini ya, dari 5 baterainya itu, baterai pertama dan keduanya yang mana? Ya, baterai pertama yang keduanya. Kenapa? Karena kalau baterai tidak di-charge, maka muncullah namanya bahasa kasih terbalik. Anak yang baterai pertamanya kata-kata pendukung pujian, dan kalau bundanya atau orang tuanya jarang mencas atau baterainya lowbat, maka dia akan mengungkapkan bahasa kasihnya terbalik sehingga dia meledek adiknya terus. Menghina, mengejek. Itu biasanya yang bahasa kasihnya terbalik itu. Karena ya lupa di-charge oleh bundanya. Nah, kemudian anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik, ya, kalau tidak di-charge bundanya jarang memeluk, jarang usap-usap, jarang pegang pipinya, ya, itu baterainya kan lowbat. Dia akan mengungkapkan bahasa kasih sayang terbalik. Apa dia mencubit, memukul adiknya. Itu berarti baterai sentuhan fisiknya kosong. Oke, jadi paham ya? Nah, kalau anak yang baterai pertamanya hadiah, ya Bunda nggak charge, bikinkan susu hadiah buat adik, bikinkan apa hadiah, maka dia akan pelit banget sama adiknya, pelit. Karena tuh barangnya dia itu sebetulnya dipinjam sebentar sama adiknya, ya boleh aja, tapi dia pelit. Nah, itu kalau ada anak pelit, itu kemungkinan besar baterai pertama atau baterai keduanya hadiah, bundanya nggak ngecharge, udah lama nggak ngecharge. Oke, nah kalau yang baterai kasih sayangnya pertamanya adalah waktu yang berkualitas, itu ngambek. Dia misalnya di kamar, ya kita lagi ngurus adiknya, dia di pojokan ngambek, nggak mau ngomong, ya banting-banting barang gitu ya. Nah, itu berarti Bunda udah lama tuh, nggak cuma berdua sama dia, udah lama tuh nggak di-charge, ya. Kemudian yang baterai pertamanya pelayanan, anak-anak yang senang melayani, ya seperti tadi tuh,
Ya, kemungkinan besar kalau dari dengar cerita ya, si anak senang melayani, senang ngebantuin, cuman karena motorik halusnya belum lagi sempurna bergeraknya, jadi masih terkadang kita lihat kasar, ya. Maka kalau bunda tidak menghargai pelayanan dia, tidak ucapkan terima kasih anak, kamu udah bantuin bunda, udah ngelayanin adek, atau kita juga tidak melayani dia, ambilkan makan, bikinkan makan, maka dia mengungkapkan bahasa kasih terbaliknya dengan membuli adik. Jadi sekali lagi itu kalau saya ditanya tipsnya adalah bunda tenang dulu. Ganti labeling itu yang setting di otak bunda diganti bahwa anak ini ingin bantu saya, ingin melayani saya. Dan segera cek 5 baterai kasih komposisinya yang mana supaya bunda tahu baterai pertama dan kedua karena ini sudah 5 tahun. Jadi ini 1, 2 ini baterainya yang harus sering di charge setiap hari supaya anak ini tidak tegang batang otaknya sehingga kalau bundanya nasehatin ya dia ngerti. Ya, Bun ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ayah bunda sekalian, tanpa terasa ya, di hari Jumat Barokah ini kita bersama-sama dengan Dr. Aisyah dan juga ayah bunda yang sangat luar biasa nemenin dari awal sampai dengan akhir. Ayah bunda sekalian, kita akan bersiap masuk ke sesi penutup dan kita akan bersama-sama nih, dokter boleh berkenan untuk memberikan closing statement untuk semakin menguatkan kita semua nih dokter, biar Indonesia ini enggak jadi negara yang ini ya kekurangan kasih sayang, tetapi berlimpah kasih sayang sehingga mampu menghasilkan anak-anak qurrata a'yun, anak-anak yang siap untuk memimpin peradaban. Ya. Ya, kalau saya ditanya gimana ya Bu Aisyah closing statement-nya? Ya, tolong tingkatkan sadar, sabar dan tawakal. Sadar bahwa ini ya umur kita nggak tahu sampai kapan. Sadar bahwa ini kondisi yang sedang sangat bahaya. Kebersamaan kita sama anak, sama suami sangat berharga. Sadari itu. Sabar dalam artian itu tadi kita cari tahu bagaimana cara pendampingan. Itulah sabar. Sabar bukan berarti diam, tapi sabar berarti menahan untuk tidak melabraknya. Karena dia akan membuat luka pada anak-anak kita. Tawakal, hasilnya pun tawakal. Apapun yang kita sudah kerjakan, ngikutin cara-cara, ya hasilnya adalah tawakal pada Allah. Saya kira itu ya, SST ya. Ya, sadar, sabar, tawakal. Saya sekarang tuh setiap lihat suami itu tambah sadar ya Allah. Nggak tahu besok nih gimana. Nggak tahu. Kita nih Mas, memang kita harus siap meninggal ya, tapi di pandemi ini harus siap meninggalnya 100 kali loh. Jangankan meninggal, sakit kita harus siap sendiri, bagaikan di alam barzah. Jadi Allah ajarin alam barzah di muka bumi, itulah sakit COVID. Ya Allah. Masya Allah. Betul sekali dokter dan juga ayah bunda sekalian ya. Hari ini kita di sesi akhir nanti ayah bunda sekalian kita akan doa bersama-sama dan juga ya banyak sekali berita kabar lelayu, kabar yang itu begitu mengguncangkan dada kita bersama, orang-orang terdekat, orang-orang tercinta. Maka semoga dari Jumat ini kita kuatkan ikhtiar, tawakal kita bersama bahwa life too short, hidup itu sesaat. Semoga kita semua bisa menebar manfaat, wabil khusus kepada putra-putri kita bersama. Dan ayah bunda sekalian, agar semakin menambah semangat kita di siang hari ini, boleh dong dituliskan satu hal atau satu kalimat yang ayah bunda rasakan setelah mengikuti ya webinar parenting bersama dengan Dr. Aisyah Dahlan di kolom komentar. Yuk, mari silahkan ayah bunda sekalian langsung dituliskan nih. Masya Allah. Wah, alhamdulillah, terima kasih ini. Ya, saya baca juga nih ya. Ya tuh mau ngisi baterai dulu tuh Pak Taufik mau ngisi baterai dulu katanya. Tercerahkan, pencerahan, ngecas baterai. Masya Allah. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, ini ada yang direct message juga Ibu Sri Fatmawati, Masya Allah. Terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah tercerahkan, tenang, semangat perbanyak senyum ke anak kita. Masya Allah, ayah bunda sekalian ya, di siang hari ini, sembari sesaat lagi kita akan bagi ini ya,